Halo teman-teman trader investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di Asa Teknikal Terminologi Harian. Seperti biasa, hari ini hari Senin, 10 November 2025, hari yang cukup menarik. IHSG sempat menguat, tapi closingnya agak kurang enak. Dan seperti biasa, nanti kita menguasai IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman mau kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa share tinggal klik link sosial base deskripsi, dan bisa kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang pertanyaan kita atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram maupun komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pastikan saja kalau tidak waktu. Lalu juga jangan lupa support terus channel cuan saham dengan cara like, komen, dan subscribe, karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja, tapi sangat berarti buat konten kreator sisa ini. Jangan lupa juga notifikasinya, kadang konten setiap hari dari cuan saham, Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Satu yang baru dari cuan-cuan saham, ada grup Telegram untuk publik yang mana itu gratis alias free. Bagi teman-teman yang bergabung grup Telegram CCS Public, bisa tinggal klik link Telegram yang ada di deskripsi video ini. Nanti akan langsung masuk ke CCS Public dan itu gratis. Sesekali akan ada view saham, stock pick, watchlist, dan lain sebagainya. Tapi bagi teman-teman yang pengen bergabung grup Telegram cuan-cuan saham yang premium, bisa juga cari teman-teman buka YouTube cuan-cuan saham, lalu klik video yang ini, pendaftaran grup premium cuan-cuan saham. Simak infonya sekitar 5-6 menit, dan kalau misalkan mau mendaftar, tinggal mengisi link Google Form yang ada di deskripsi video tersebut ya. Ikuti langkah-langkahnya, dan kalau misalkan sudah berhasil submit, tinggal tunggu invitasi aja. Kalau misalkan teman-teman ada kendala, misalkan gagal invitasi atau sudah gagal submit, atau misalkan sudah submit tapi belum di-invite, bisa hubungi Telegram @ccsadmin, nanti akan dibantu secara manual, seperti itu. Bedanya dengan yang free apa? Jelas akan lebih intens, baik dari stock pick, discuss, watchlist saham, weekly meeting, dan lain sebagainya, seperti itu. Tapi bagi teman-teman yang pengen di YouTube aja, tidak menggunakan Telegram, cuman pengen stay di YouTube dan lain sebagainya, teman-teman bisa subscribe yang member only video alias CCS YouTube membership. Caranya teman-teman buka YouTube cuan-cuan saham versi desktop ya, bisa via laptop maupun komputer. Nanti di sebelahnya subscribe akan ada tulisan join, tinggal klik aja lalu pilih salah satu, atau bisa cek yang di sini our member ini, yang paling kanan ada tulisan join. Pilih programnya salah satu, dan nanti akan bisa mengakses member only videonya cuan-cuan saham atau CCS YouTube membership. Isinya apa? Jadi di setiap weekend, di setiap minggu tepatnya, itu nanti akan ada konten spesial untuk member only video. Isinya pembahasan market secara eksklusif ya. Kita bahas IHSG dan potensi-potensinya dan juga view-nya, dan setelah itu akan ada stock pick atau watchlist saham 1-3 saham yang bisa dieksekusi setelah itu dengan trading plan-nya, seperti itu. Nanti juga akan kita update dari jurnal tradingnya, saham-saham yang sudah pernah hit, plan masih jalan, dan lain sebagainya. Seperti itu. Tuh, yang pengen subscribe untuk member only videonya, bisa tinggal ikuti langkah-langkah yang tadi. Seperti itu. Oke, kita masuk ke IHSG, tapi sebelumnya saya ada info dulu. Bagi teman-teman yang pengen gabung ke ini ada pendaftaran kelas saham CCS by CCS ya untuk batch kedua alias di bulan November 2025. Kemarin di bulan Oktober kita sudah jalan batch 1 dan itu sudah selesai, dan ini jalan batch yang kedua. Ini juga mencoba menjawab permintaan request dari teman-teman yang pada pengen kelas saham, belajar technical analysis dan bandarmologi dan lain sebagainya. Kelas akan dimulai untuk yang basic itu besok 16 November, lalu yang intermediate itu 23 November, dan yang advance itu di 30 November. Untuk pengisi-pengisinya juga sudah saya cantumkan di form ya. Untuk yang basic nanti dengan saya, lalu yang intermediate dan advance diisi oleh Mas Andika. Itu yang kemarin mengisi di live hari Sabtu kemarin ya. Teman-teman bisa cek di live seperti itu. Dan ya, pendaftaran akan kita buka sampai besok Jumat. Ini juga slot terbatas, jadi kita pengen bikin kelasnya bisa intens. Nanti ada praktek, PR, dan lain sebagainya. Jadi outputnya adalah setelah bisa ikut, bisa mulai praktek untuk trade. Seperti itu. Jadi ini yang pengen mendaftar kelas saham by CCS untuk yang batch November 2025. Nanti link Google Form-nya akan saya taruh di deskripsi video ini. Teman-teman bisa tinggal mengikuti langkah-langkahnya aja untuk pendaftaran yang ada di Google Form, seperti itu. Slot terbatas, silahkan amankan slot teman-teman untuk mendaftar kelas saham CCS yang batch November 2025.
Oke, kita masuk ke IHSG, di mana hari ini IHSG turun 0,04%. Candlenya cukup solid dan ya agak kurang enak sebenarnya transaksi hari ini, di mana dia itu pagi-pagi sempat menguat terlebih dahulu. Ya, pagi-pagi saham pada jalan, pada naik, pada menguat dan lain sebagainya. Cuman menuju sesi kedua dan menuju closing market itu ada seller dan tidak terlihat ada perlawanan sampai akhir sesi. Terbentuk candle seller dan ya kalau kita lihat closingnya jadi agak kurang enak. Kalau teman-teman ngikuti konten CCS ya, kemarin itu saya ada 2 skenario. Yang pertama memang slope-nya kita akan menguat, dan yang kedua kita masih berada dalam sebuah uptrend channel ini. Swing high, swing low, swing high, swing low, swing high, swing low. Dan saat ini IHSG berpotensi untuk terjadi swing high. Another view yang teman-teman ikuti kemarin kalau nonton live di hari Sabtu itu ya, memang ada potensi lain bahwasanya IHSG bisa membentuk sebuah rising wedge ya, dimana itu adalah sebuah pattern reversal. Dan ya kalau memang sampai terkonfirmasi maka arahnya IHSG koreksi terlebih dahulu. Jujur untuk view koreksi yang kali ini saya kalau melihat potensi hari ini ya agak kurang enak sepertinya. Karena baik dari Konglo maupun LQ45 Big Bang arahnya ada potensi untuk koreksi semua. Biasanya kan kalau ada yang satu koreksi ya, misalkan Konglo koreksi, nah itu di cover sama Big Bang. Big Bang koreksi di cover sama Konglo. Big Bang sama Konglo koreksi di cover sama consumer goods dan lain sebagainya. Cuman kalau saat ini saya melihat arahnya baru pada ke bawah semua. Ya, jadi ya mungkin ya ini koreksi juga bakal agak lumayan kalau memang sampai terkonfirmasi seperti itu. Cuman seperti biasa ya, selama kita masih dalam sebuah pergerakan uptrend channel ini, maka penurunan itu adalah kesempatan untuk beli. Tinggal pilih saham yang tepat dan jangan sampai salah posisi aja. Memang hari ini sellernya kerasa ya, cuman ya itu sesuatu yang wajar karena kita di ketinggian all time high juga, ditambah di upper uptrend channel juga seperti itu. Konfirmasinya di mana Mas? Kalau memang IHSG mau koreksi, kita bisa tarik sebuah uptrend line ya di sini. Nih, dan ya indikasi awalnya dia patah dari uptrend ini seperti itu. Mungkin kalau kita gunakan sebuah angka ya, kita bisa gunakan low kemarin. Jadi kemarin Jumat itu kan low-nya di 8332. Misalkan IHSG besok dia jebol 8332, maka dia terjadi break of structure pada intraday-nya dan ada potensi untuk koreksi terlebih dahulu. Seperti itu. Asumsikan hari ini adalah puncak dari kenaikan, maka kita bisa tarik Fibonacci dari atas sampai ke bawah, dan ini adalah beberapa area buy on weakness dari beberapa area support dari IHSG. Terdekat di 8350, lalu 8276, 8214, baru setelah itu di 8150. Seperti itu. Jadi ya kalau memang besok marketnya dikasih koreksi, maka kita nikmati view-nya, cari barang di bawah, buy on weakness, dan jangan lupa selalu batasi resiko aja. PR-nya gimana Mas kok nyangkut di atas? Ya jangan lupa diatur porsinya. Seperti itu. Karena ya gimana-gimana yang namanya koreksi itu kalau pegang cash pasti akan lebih nyaman. Apakah semuanya pasti akan koreksi, nggak ada yang naik? Ya nggak pasti juga ya. Idean saham-saham yang punya kepentingan, masih strong bullish dan lain sebagainya, arahnya masih akan bagus. Cuman ya untuk beberapa saham yang mungkin cenderung dia arahnya mau retrace, itu bakal terkoreksi juga agak lumayan. Seperti itu. Kalau kita lihat dari yang kemarin Jumat 24 Oktober, Seninnya itu dia sempat loncat terlebih dahulu. Ya, ini kan dia closingnya di bawah, sempat loncat. Jujur itu candlenya bikin FOMO ketika loncat itu. Tapi habis itu dia dibanting sampai ke bawah. Artinya apa? Artinya kalau besok Selasa dia ada loncatan dulu, selama dia belum higher high, jangan FOMO. Seperti itu. Maksudnya higher high gimana Mas? All time high. 8478. Selama besok Selasa ada loncatan tapi tidak berhasil break high, itu jangan FOMO. Gunakan buat atur-atur porsi dulu aja, dan yang penting sama selalu batasi resiko. Ini juga secara general ya, Indian praktikalnya kembali ke portofolio masing-masing. Kalau teman-teman misalkan contoh ya, punya BRPT average 1000, ya sudah merem aja.
kayak gitu. Maksudnya koreksi pun juga nggak ada masalah sama sekali. Tapi kalau misalkan teman-teman BRPT-nya average-nya 3.600, nah itu yang perlu atur porsi terlebih dahulu. Jadi ini view silakan dimanfaatkan, setuju atau tidak itu silakan. Hit atau enggak itu juga belum tahu, hanya market yang tahu. Kita cuma bisa membuat view dan jangan lupa selalu batasi resiko aja. Itu dari IHSG. Atau simpelnya kalau kita gunakan moving average ya dari IHSG, ini kita pakai MA5 untuk tren pendeknya. Dan ya, misalkan besok dia closing di bawah 8340, maka IHSG ada koreksi terlebih dahulu. Seperti itu. Manfaatkan momentumnya, nanti bisa cari barang-barang di bawah lagi, dan itu kesempatan untuk buy on weakness. Jujur nih kalau kita lihat transaksi juga agak kurang enak ya, naiknya kemarin view kecil-kecil, ketika hari ini koreksi, view-nya cukup volumenya cukup besar. Seperti itu. Jadi ya indikasinya sudah ada, tinggal kita tunggu konfirmasinya. Nggak perlu panik, karena Indian saham itu juga naik, turun, dan seterusnya. Seperti itu. Dan yang penting selalu sih sama, intinya itu aja, batasi resiko aja. Itu untuk IHSG. Saya pengen ngecek LQ45 juga. Ini yang saya maksud juga ya, dari kondisi terkini. Saham-saham big cap kita juga. Ya memang beberapa big cap juga sudah masuk LQ45 sih. Tapi ya even dari sektoralnya pun LQ45 juga terlihat ada potensi koreksi juga. Kayak misalkan Telkom dan lain sebagainya, itu pada kelihatan minta rehat terlebih dahulu kalau dilihat dari candle hari ini. Nah, another view-nya kalau dari LQ45 ya, dia posisi juga di upper uptrend line dan juga ditambah dia punya sebuah rising wedge. Bahkan kalau rising wedge-nya LQ45 ini udah breakdown ini. Tuh, nih ya, dia sudah breakdown, sudah bearish engulfing, jadi ini sudah konfirmasi malah kalau LQ45. Seperti itu. Target koreksinya di mana LQ45? Target koreksinya ke sini. Nah, nih di wedge-nya dimulai, di rising wedge-nya dimulai ya, itu bakal jadi target koreksi dari LQ45 seperti itu. Jadi ya itu tadi yang saya maksud di awal, either itu dari saham-saham Konglo dan juga LQ45 kelihatan arahnya pada minta koreksi terlebih dahulu. Seperti itu. Yang penting sama sih itu, batasi resiko aja. Indian dia turun pun juga akan jadi kesempatan untuk buy on weakness karena ini sudah ada break of structure atau higher high. High, low, higher high, higher low, higher high. Nah, ini kita cari buy on weakness untuk higher high lagi. Ya, bahasanya melanjutkan topik di kemarin Sabtu ya. Ini cari barang untuk persiapan window dressing. Dan yang penting sama selalu, itu aja yang diulang-ulang, batasi resiko aja. Oke, itu untuk IHSG, kita akan langsung masuk beberapa saham pilihan. Saya pengen spesifik membahas beberapa saham. Goto ini ganteng banget sih. Kayaknya nggak afdol kalau nggak kita bahas ya. Terlepas dari dia mau merger, mau dari dan antara mau menengahi dan lain sebagainya. Tapi secara price action memang dia udah ciamik banget. Oke, kita bahas Goto ya, di mana hari ini dia naik 9%. Candle-nya solid, ada sedikit shadow dan volumenya bagus ya, dia naik, volumenya membesar terus. Ini sign of pergerakan bullish ya. Ketika harga naik terus, volumenya membesar dan membesar seperti itu. Terakhir view-nya Goto, dia punya sebuah falling wedge dan sekarang dia sudah kena targetnya. Ditambah dengan potensi IHSG ada koreksi, saya rasa ini juga suatu yang menarik kalau misalkan dikasih kesempatan untuk buy on weakness. Kalau kita lihat dari pergerakannya kemarin Rabu 5 November, dia sepertinya tidak ingin meninggalkan gap atau hutang di bawah. Jadi ya karena hari ini ada gap up, mungkin asumsinya dia bisa kena untuk nutup gap terlebih dahulu. Kalau kita lihat dari shadow, ini juga ada break of structure ya. Karena di sini high-nya itu 68, di sini high-nya 67, sedangkan hari ini high-nya 69. Artinya ada break of structure, maka retracement nanti akan ada konfirmasi buy on weakness with confirmation. Seperti itu. Jadi sudah ada konfirmasinya ketika nanti dia koreksi. Nah, koreksinya sampai kemana mas? Kalau menurut saya kok di sini, ini mentok ya. Tuh, itu di area 61 sampai area 60 ya. Bisa aja dia cuman sampai gap 63 terus terbang lagi, atau kalau memang agak parah koreksinya ya mungkin bisa sampai area 60
seperti itu. Dan ini sangat menarik untuk buy on weakness kalau memang nanti dia ada rebound di sana. Karena selanjutnya dia akan membentuk sebuah higher high kembali. Seperti itu. Jadi itu untuk Gotoh, kalau teman-teman punya barang mungkin bisa pasang trailing stop ya. Siapa tahu dia ada pelemahan, nanti bisa buy on weakness di sekitar 61 seperti itu. Bahkan sampai dia ke 56 pun juga masih tidak jelek. Jeleknya kalau dia jebol 53 seperti itu. Ya biasanya ini mau bikin kaki kedua lah untuk si Gotoh ini. Bisa pasang alarm, siapa tahu dijemput di support, dan jangan lupa selalu batasi resiko aja. Itu untuk Gotoh. Gotoh bakal bullish kalau dia sudah breakout yang area 90. Selama belum 90, mindsetnya untuk tektok pendek dulu aja. Dan ini pun juga view-nya masih pullback ya. Target nanti mungkin 72 sampai 78 setelah dia ada rebound dari buy on weakness-nya. Seperti itu. Gunakan Fibo ini untuk sebagai resist. Dan ya, yang penting sama selalu, batasi resiko aja. Kita tunggu kalau dikasih koreksi. Kita lihat transaksinya ya. Ini juga dari moving average dia sudah mulai golden cross ya. Nih, dia sudah golden cross, EMA pendeknya, EMA 20 dan EMA 50. Dan ya, mungkin nanti ketemu di 60 bisa atau ketemu di 62 bisa. Yang penting ini nanti koreksinya bisa dijadiin watchlist dan dimanfaatkan untuk buy on weakness. Seperti itu. Tadi itu area-area dari Gotoh. Transaksinya bagus. Sampai sekarang pun juga masih akum, terlepas dari ini akumnya siapa dan lain sebagainya. Yang jelas kalau dari volume dia tidak bohong, naiknya volumenya cakep. Ini ya, mulai dari 30 Oktober ini pergerakan Gotoh sebenarnya udah bagus. Dia naik volume gede, turun volume kecil-kecil, naik lagi volume gede, konsol volume kecil-kecil, naik lagi volume gede. Nanti kalau dia koreksinya volumenya kecil dan melemah, kita tunggu buy on weakness-nya. Dan yang penting sama selalu batasi resiko aja. Oke, itu untuk Gotoh. Lanjut, saya pengen bahas brand. Saya pengen update view-nya lah. Kemarin saya ada view brand, cuman ini mungkin another view. Lah terus mana yang hit mas? Yang kemarin atau hari ini? Ya saya pun juga tidak tahu. Ya, Indian teman-teman punya view dua arah. Ya, karena kemarin itu view-nya cenderung yang bullish. Untuk sekarang saya pengen view yang moderate. Jadi misalkan hit yang mana itu bisa dimanfaatkan. Nah, kalau kemarin di konten terakhir, saya ini view dari brand, dia uptrend channel, higher low, higher high, di sini dia ranging, konsolidasi, menyentuh uptrend line, lalu dia rebound dan terjadi higher high, seperti itu. Itu clue 1. Cuman yang kedua, kalau saya perhatikan dari close hari ini yang terlihat tidak terlalu solid, ada potensi brand ini dia pakai, bahasanya apa ya, pakai closingan, ya, tuh. Dan ya, dia membentuk sebuah uptrend channel tapi slope-nya lebih lemah seperti itu. Dari yang di sini dia higher high-nya kuat, nah ini dia mulai cenderung melandai seperti itu. Dan ya kalau kita lihat pun juga shadow-nya hari ini shadow-nya hari ini cukup panjang ya. Nih, dilihat dari bodinya lebih panjang shadow-nya, itu indikasi dari seller yang cukup dominan. Seperti itu. Dan ya, kalau memang dia merespek view ini, lalu ada koreksi besok, maka juga bisa untuk buy on weakness. Kalau view ini buy on weakness-nya mungkin bisa di 8.000, di 9.100 lah. Itu 9.200. 9.200 itu nanti akan jadi buy on weakness dari brand kalau dikasih sampai ke sana. Seperti itu. Dan ini juga masih sangat menarik lah untuk brand ini kalau memang dikasih jemputan di sekitar 9.200. Indian sahamnya masih bullish, cuman tinggal jangan sampai salah area entry aja. Tuh untuk brand ya, untuk support mungkin dari 9.500, lalu setelah itu 9.200. Kalau dijemput yang 9.200 harusnya menarik banget sih untuk buy on weakness. Kita lihat transaksinya, ternyata cakep hari ini transaksi dari brand ya. Jujur saya juga belum lihat dari broker summary hari ini. Cuman kalau kita lihat yang belanja bagus-bagus ya, yang jualan juga bagus-bagus, dan ya itu view-nya masih bullish, tinggal jangan sampai salah area entry aja. Tuh, dari 9.500 lah sampai 9.200 kalau dikasih itu akan jadi area buy on weakness dari brand. Itu untuk brand. Another view-nya ya. Kita lanjutkan. Saya pengen coba cek view-nya. CDIA belum deh. Itu kalau gagal break ya dari trace dulu. PTRO masih bullish. BBCA banking saya juga ada pengen bahas, tapi mungkin ke
BB apa ya? BBNI atau BBRI? Tapi kayaknya bukan BBCA. Duh, ini internet saya malah. Kenapa nih? Apa gara-gara hari ini Telkomsel on strength? Nanti Telkom kita bahas juga lah. Aduh, Telkom, kamu kenapa? Raja belum ya. Saya belum pengen bahas. Ini salah satu stock pick juga di CCS. Inet happy cuan kalau ada yang mengeksekusi dari view kemarin ya. Ternyata nggak dikasih buy on weakness. Dia jadi continuation. Hari ini arah, tinggal menuju ke targetnya aja. Dari volume juga bagus ya. Volumenya naik terus untuk Inet sampai hari ini. Bisa kena sih harusnya 420 itu. Yang penting jangan FOMO aja ya. Karena ya itulah dia udah di ketinggian. Dewa kenapa ini nggak keluar chartnya ini? Padahal cakep Dewa ini. Transaksinya juga gede. Ini juga sahamnya Pak Bakri yang gold related ya untuk si Dewa ini. Kita bahas aja deh Dewa deh. Oke, hari ini Dewa naik 14,37%. Candlenya sangat solid dan volumenya juga sangat bagus. Ini indikasi dari pergerakan yang bagus lah. Tapi kayaknya broker summary-nya nggak bisa dicek ini. Stock bid-nya nggak keluar nih Dewa. Oh, udah keluar. Oke. Terakhir Dewa kita bahas ya ketika dia kena short di sini turun sampai 286, lalu sudah kita bahas dia slope mulai melemah di sini. Nih. Slope sudah mulai melemah, breakout. Kalau nggak salah ini konten 31 Oktober ya. Breakout downtrend line, breakout structure, buy on weakness, lalu sekarang higher high. Dan saat ini Dewa sudah berada di area same high-nya, area 400. Dan kalau kita lihat ya, dia pun juga high-nya masih 400. Belum pengen, aku udah breakout loh, kayak gitu, itu belum ada. Dan dia masih berada di area same high-nya, seperti itu. Kalau lihat dari candle dan volume, sebenarnya kalau saya lihat potensi breakout-nya ada. Ya, kalau dilihat dari candle dan volume hari ini. Cuman retracement pun juga bukan sesuatu yang jelek kalau memang dia pengen koreksi terlebih dahulu seperti itu. Kalau dikasih koreksi, kalau enggak ya sudah tinggal bablas aja seperti itu. Untuk sekarang support di 360. Misalkan siapa tahu ya Dewa besok ada retracement ke 360 walaupun itu terlalu dalam sih sebenarnya kalau 360. Ya nggak tahu juga ya, semua bisa terjadi di market. Yang jelas support terdekat ini di 370 sampai 360. Kalau misalkan ada retracement ke sana, itu sebenarnya masih menarik untuk buy on weakness seperti itu. Atau mungkin siapa tahu besok marketnya koreksi, dia itu bikin continuation, itu juga bakal menarik untuk Dewa seperti itu. Dan ya, kalau misalkan dia berhasil break yang 400, maka target higher high-nya ada di 450 sampai 490 seperti itu. Kalau dilihat dari tren, TA, volume, candle, dan lain sebagainya, potensi breakout-nya ada. Tinggal kita tunggu timingnya ya. Ini sama kayak Inet kemarin sih. Bahasanya kayak apa ya? Ya view-nya sudah jelas, volumenya mendukung, dan lain sebagainya. Cuman ya, either itu langsung break, atau kalau nggak retracement terlebih dahulu. Sebenarnya sih sahamnya Pak Bakri itu spesialis kalau market koreksi ya. Jadi juga saya tidak terlalu optimis dia besok koreksi terlebih dahulu. Malah bisa bablas. Atau minimal dia konsol di udara lah. Bikin continuation kayak gitu. Turun dikit, naik lagi, nanti jadi candle merah kayak gitu. Nah ini maksudnya yang saya sampaikan adalah bisa dimasukin ke watchlist Dewa ini. Nanti kalau ada setup bisa digunakan untuk entry. Karena terlihat kenaikannya masih cakep. Dia juga gold relatednya Pak Bakri. Jadi ya melihat gold yang hari ini mulai rebound, maka itu juga jadi katalis untuk si Dewa ini. Tuh ya, ini hari ini udah berhasil breakout XAU-nya. Bahkan dia belum higher high aja, Dewanya udah higher high. Masih cakep memang, tinggal break 400 doang untuk menuju ke targetnya. Sekitar area 450 up. Bahasanya seperti itu. Kita lihat transaksi, hari ini terjadi akumulasi dari broker-broker ini ya, CCAK, LG, dan seterusnya. Tuh, untuk Dewa. Another view juga, kalau misalkan kemarin itu jadinya continuation, maka ya kenaikannya juga bisa setinggi dari tiang benderanya. Kayak gitu. Nih ya. Maksudnya gimana? Maksudnya kita bisa tarik Fibo continuation. Aduh, ini gambar, saya hapus dulu aja dah. Nah,
Kita asumsikan retracement kemarin itu sebuah continuation kayak gini ya. Nih, misalkan dia jadi flag, maka kita bisa tarik Fibo extension untuk cari target continuation-nya. Bawah, atas, terus retracement. Nah, ya. Nah ini sama, resistnya 458 terus 520. Itu syaratnya dia harus breakout 400 terlebih dahulu. Seperti itu. Tapi tadi juga ada 414 ya. Jadi resist dari Dewa. Tuh, dan yang penting sama selalu batasi resiko aja. Tuh untuk Dewa, selama masih bullish, masih sangat oke untuk di hold. Kita lanjutkan. Saya pengen coba cek si banyak lah kita bahas saham hari ini ya. Nggak apa-apa. Ini karena ya seru marketnya hari ini. Tadi teman-teman juga bisa lihat kan volumenya IHSG menguat lagi. Ya itulah, kalau memang ada di mana ada volume, di situ ada pergerakan. Kalau kemarin sepi, transaksi cuman berapa ratus miliar, saya nggak meremehin uang ratusan miliar ya. Cuman bahasanya untuk saham-saham yang market cap-nya T, transaksinya biasanya T, ya kalau cuman transaksi hariannya 200-300 miliar ya nggak kemana-mana juga. Itu saham-sahamnya. Oke, saya pengen bahas BBRI deh untuk perwakilan Big Bank, Finance, dan juga LQ45. Karena kalau kita lihat view-nya dia minta koreksi terlebih dahulu. Oke, kita bahas BBRI di mana hari ini dia turun 1,26%. Candle-nya solid, volumenya terlihat nge-spike ya, walaupun mengecil, tapi ini dia mulai membesar. Artinya ya pergerakannya juga direstui oleh uang-uangnya. Seperti itu. BBRI sekarang sebenarnya baru di pertengahan jalan ya. Dia punya downtrend channel. Saya spesifik pengen ke view kecil aja, nggak usah ke view besarnya. High, low, lower high, lower low, dan sekarang dia berada di posisi lower high-nya itu. Dan ya, BBRI berpotensi untuk membentuk sebuah lower low, high, low, lower high, lower low. Dan kalau itu terjadi, maka mungkin dia bisa koreksi sampai sekitar terdekat supportnya di area 3.900, 3880 sampai 3.900 lah, itu support terdekat dari BBRI. Itu kalau kita menggunakan lower high lower low dan juga downtrend channelnya seperti itu. Cuman another view, kalau kita tarik sebuah kenaikan yang mana ini asumsinya juga adalah sebuah rising wedge ya. Oh, lebih ke channel ternyata. Aduh, hapus dulu lah ya. Kotor gambarnya, biar bersih kita coret-coret. Nah, kalau kita asumsikan ini uptrend yang sudah patah dari BBRI, dan kalau misalkan besok dia lower low, maka terkonfirmasi koreksinya, kita bisa tarik Fibonacci untuk cari retracement-nya. Seperti itu. Dan ya, karena juga bahkan dia sudah patah dari yang bawah, ini, maka kita bisa tarik dari bawah sampai ke atas. Dan ini adalah beberapa support dari BBRI. Hari ini masih tertahan di Fibo 0,236 ya. Ini di 3.900. Misalkan besok dia jebol 3.900-nya, maka supportnya di 3830, 3760 baru 3.700. Sebenarnya kalau memang untuk main panjang ya, kalau teman-teman pengen cari barang buat buy on weakness, coba deh spare sampai 3.700. Itu harusnya masih akan menarik untuk BBRI. Seperti itu. Cuman apakah bisa sampai 3.700? Nah, saya pun juga tidak tahu. Bisa aja dia sampai 38 terus naik lagi, atau 3760 terus naik lagi, atau sampai 3.700 baru naik lagi. Itu semua bisa terjadi. Makanya, ya kontrol yang bisa kita kontrol aja. Oh, potensi buy on weakness sampai 3.700. Bisa cicil piramid, masuk 10%, 10%, 10%, nanti terakhir di bawah. Kayak gitu. Itu sih untuk BBRI. Yang jelas intinya triggernya kalau misalkan dia jebol 3.900 ada arah untuk koreksi terlebih dahulu. Dan menarik banget kalau dikasih 3.700-nya. Karena dia juga udah ada break of structure ya. Kemarin ketika breakout area 3.930 maka turun adalah buy on weakness with confirmation. Tuh clue-nya pasang alarm BBRI di 3.700. Untuk apa? Untuk persiapan window dressing. Kita lihat transaksi hari ini, price action kurang oke, transaction juga auto kurang oke. Tuh, so far so good.
dia view-nya masih downtrend channel aja. Tinggal cari area yang bagus. Untuk sekarang 3.700 adalah base buy dari BBRI. Untuk BBRI kita lanjutkan. Saya pengen coba cek Bumi gonjang ganjing. Menarik ini sebenarnya Bumi ini. Bahas nggak? Boleh deh kita bahas Bumi ya. Dimana hari ini Bumi naik 6, sekian persen. Ya, candlenya solid dan volumenya terlihat ada spike. Terakhir Bumi dia bottom di area 126, mencoba menguat, kemarin dia menyamping di downtrend lainnya dan hari ini dia berhasil breakout. Maka dari itu Bumi sudah keluar dari downtrendnya dan bahkan cenderung dia sudah keluar dari rangingnya juga. Seperti itu. Ini ya, dia kita asumsikan high-nya di sini 151, high-nya di sini ya 145. High, low, same high, ini dia udah higher high seperti itu. Dan saat ini Bumi memiliki sebuah uptrend channel. Low, high, higher low, higher high. Dan sebenarnya sama, dia juga besok kena upper uptrend channelnya. Maka opsinya 2, slope menguat atau retracement terlebih dahulu untuk si Bumi ini. Dan ya ditambah juga besok itu di sekitar 153 itu ada area pullback dari Bumi. Ya, kita tarik dari atas 168 sampai di bawah 126. Ini dia besok kena area pullback 151 sampai 152. Maka dari itu, kalau misalkan besok Bumi koreksi, itu sesuatu yang sangat wajar. Karena dia udah kena upper uptrend channel, kena resisten, dan juga kena area pullback. Yang perlu kita perhatikan adalah dia koreksinya retracement atau menyamping. Itu yang belum tahu. Contoh kalau retracement gimana? Ya dia turun. Ya. Kalau nyamping gimana? Ya ini. Kayak yang kemarin itu, di sini kan dia nyamping nih, kena resist tapi dia tidak turun, ya, same low, same high, same low, breakout kayak gitu. Jadi ya itu untuk si Bumi. Yang pengen saya sampaikan adalah kalau misalkan teman-teman average-nya kurang bagus, ya misalkan day trade average 140, 142, kalau misalkan besok ada reject, lalu ada retracement, jangan lupa pasang trailing stop, jangan sampai BP. Kalau ngomongin view besarnya gimana mas? Saya rasa perlu kita perhatikan setelah kena area pullback. Most likely higher high itu terbentuk setelah kena area pullback. Jadi turun itu sesuatu yang wajar ya teman-teman ya. Kalau saham naik terus itu juga kurang sehat. Nanti ketika agendanya selesai ya udah bantingannya juga bakal ngeri. Tapi ya itu kalau dia higher low, higher high, higher low, higher high, slope-nya sehat dan lain sebagainya, itu harusnya menarik seperti itu. Nah ini 151, kalau misalkan besok ada reject, ya mungkin retracement-nya mentok 144 seperti itu. Jadi ya kalau teman-teman punya average bawah ya, beli di bawah itu cakep. Tapi kalau misalkan teman-teman average-nya agak tinggi, ya itu yang perlu diatur-atur. Another view, kalau misalkan kita asumsikan dia slope-nya menguat dari si Bumi ini, ya, maka ya itu memang dia retracement-nya besok di sekitar 146 kalau dikasih retrace. Yang kurang bagus adalah kalau Bumi patah uptrend ini. Artinya apa? Slope-nya dia kembali melemah ya ke uptrend channel yang lebih luar. Ini ya, ini kan ada 2 uptrend channel. Kok bentuknya mirip IHSG Mas? Ya iya, ya dia juga cukup kuat lah korelasinya dengan IHSG. Ini dia ada uptrend channel luar dan uptrend channel secondary. Nih, kalau misalkan dia patah yang ini malah worst case banget nih. Dia bisa jadi bearish flag. Seperti itu. Nih ya. Terus tujuannya kemana? Ya bisa aja sampai 120 ke area retracement-nya yang tadi. Gitu. Jadi ya ini bahasanya 2 arah lah. Either itu dia retrace untuk naik lagi ya, atau dia retrace untuk bablas terlebih dahulu. Nah ini yang perlu kita perhatikan. Yang jelas saat ini posisi di resist. Kalau break ya alhamdulillah saya juga nggak nolak. Tapi kalau misalkan besok ada reject, lalu ada retracement, jangan lupa atur porsi. Untuk Bumi, by transaksi dia bagus. Jadi ya at least kalau kita lihat data tambahan dari transaksi hari ini,
Ya mungkin bisa sedikit optimis lah bahwasanya dia mungkin cuman retracement doang kayak gitu. Itulah gunanya untuk melihat broker summary ya, tambahan dari price actionnya lah seperti itu. Itu untuk bumi, yang penting sama selalu batasi resiko aja. Kita mulai masuk ke transaksi-transaksi yang agak bawah nih. WiFi kemarin udah kita bahas ya, nggak dikasih buy on weakness ternyata. Masih bablas, besok juga dia di area pullback. Banyak yang besok kena area pullback itu. Jadi ya kalau koreksi itu wajar. TINS, solid, BMRI, cuan juga area pullback. Bukan area pullback sih, lebih ke resist. Koin ini juga menentukan arah. BRPT belum break juga. Kalau kita lihat yang bentukannya kemarin kayak gini sih pada berhasil break ya. Nggak tahu nih BRPT gimana nanti. Ratu mirip raja. Telkom, kita bahas Telkom. Kita bahas Telkom aja. Dimana hari ini Telkom turun 0,86%. Candlenya solid, transaksinya juga terlihat ada ya. Walaupun volumenya tidak terlalu besar, cuman hari ini ada volume yang membuat Telkom koreksi. Sempat menguat dulu, tapi sangat disayangkan ya, sellernya keluar dan dia terlihat koreksi terlebih dahulu. Another view, kalau teman-teman ingat ya, 3600 memang area downtrend line dari Telkom dan itu major downtrend line, harusnya itu akan jadi resist yang sangat kuat. Cuman ya koreksi itu sesuatu yang wajar seperti itu. Dan ya kalau kita perhatikan saat ini juga mirip-mirip sama kayak LQ45, dia juga terlihat berpotensi untuk jebol dari sebuah rising wedge tuh. Dan kalau untuk Telkom triggernya di 3420. Misalkan dia jebol dari area tersebut, saya rasa dia bisa koreksi sampai 3300 bahkan sampai 3100 lagi. Kalau asumsinya ini adalah sebuah rising wedge. Kalau dicek di intraday, most likely pasti sudah akan ada sebuah bearish divergence. Cuman ya tinggal kita tunggu bottomnya nanti kira-kira ada di mana dari si Telkom ini. Seperti itu. Tuh, kalau kita tarik dari tren yang sudah patah ya dari Telkom, kita bisa tarik Fibo di sini untuk cari retracement-nya dia sampai high-nya di 3630. Dan ini adalah beberapa support dari si Telkom. Kalau memang dia jebol dari area 3400-nya, saya rasa bisa ke 3300 sampai 3250. Ya, mentok-mentok di 3150 lah. Dan selama nggak jebol yang 3100, Telkom itu masih oke. Bahkan sama view-nya turun pun itu juga untuk buy on weakness. Jadi ya itu ya maksudnya ada potensi koreksi, tapi juga bisa dimanfaatkan momentumnya kayak gitu. Kalau kadung nyangkut di mana Mas? Saya sebenarnya pengen ngomong kayak ya selama sahamnya uptrend ya hold aja. Cuman saya nggak pengen jadi denial ya. Nanti takutnya ternyata reversal lah itu kan bakalan jadi kacau. Seperti itu. Itu sih batasi resiko aja. Telkom kalau ada arah koreksi bisa buy on weakness di area-area supportnya. Terakhir ya, ini setelah Telkom apa yang kita bahas. Transaksi masih bagus banget kalau ngomongin transaksinya Telkom. Ini salah satu saham yang what to buy-nya sangat oke. Jangan lupa juga Telkom itu investasi di Goto ya. Kalau Gotonya digoreng ya harusnya pendapatan lain-lainnya dia juga bisa meningkat. Atau at least minus lain-lainnya juga meningkat. Ya kayak MTEK itulah. MTEK punya barang, itulah Bukalapak punya barang di BBHI. BBHI-nya naik tinggi dia juga ikut. Telkom kan juga sama. Punya barang di Goto ya kalau Gotonya bagus, dia at least ada pendapatan lain-lainnya bagus juga seperti itu. Jadi ya buy transaksi juga dia sangat oke, akum sangat konsisten, buy story dia juga ada story, buy TA juga dia ada break of structure. Memang turun ini kesempatan untuk beli. Jadi ya tinggal cari area yang bagus saja untuk entry, gunakan area-area tadi. Sampai saat ini masih cakep transaksinya untuk Telkom, nggak ada masalah sama sekali, batasi resiko aja. Untuk Telkom terakhir saya pengen coba cek apa nih,
MBMA ini juga stock pick di grup ya. MTech agak kurang enak view-nya MTech. IMBC ini besok higher high kayaknya itu. Adi ini mau bagi dividen, jangan sampai FOMO ya, tidak ada makan siang gratis di bursa. MDKA ini mau continuation. Gold juga pada rebound. Unilever kemarin udah kita bahas ya. Pipa aja transaksinya lebih gede dari Japfa dan kawan-kawan. Nah, ini WRG ini juga cakep banget sebenarnya. Closing juga masih sangat bagus. Mau masuk MSCI juga kayaknya. Free floatnya udah cukup. Saya pengen bahas MBMA aja deh. Lama nggak kita bahas ya. MDKA kemarin udah kita bahas soalnya. Oke, kita bahas MBMA, di mana hari ini dia naik 6,2%. Candlenya solid, volumenya juga terlihat ada spike. Transaksinya juga bagus untuk hari ini, dan kalau kita perhatikan dari value-nya Bandar, arahnya pun juga masih bagus. Ini juga KI bukan sembarang KI, seingat saya ya, yang namanya grupnya Saratoga dan grupnya, ya intinya grupnya Saratoga lah. Grupnya Saratoga itu KI sama PD itu bukan apa ya, kalau dia muncul dibayar tuh cakep lah intinya KI sama PD itu, apalagi kalau seller side-nya juga bagus kayak gitu. Hari ini BMA naik 6%, 6,2%, candlenya juga cakep. Dan kalau kita hidupin pakai moving average juga dia baru di area supportnya ya. Kemarin rebound EMA 50, ini rebound EMA 20, dan sekarang berpotensi untuk menguat. Kalau teman-teman screening harusnya MBMA muncul ini. Akumnya ada, volumenya ada, break high, dan lain sebagainya. Kita bahas dulu untuk view-nya MBMA, di mana terakhir ya, kemarin dia koreksi sampai area 525. Dan ya, dia ternyata slope-nya menguat, tidak turun sampai 500, nih ya. Ini kan kita ada view sampai 500 kalau memang dijemput, tapi ternyata tertahan. Di sini dia punya tren rebound, dan sekarang berpotensi untuk menguji resistennya. Perlu diingat 700 itu adalah resisten yang sangat kuat dari si MBMA ya. Kalau memang dia berhasil break, itu bakalan cakep banget, pakai banget kalau berhasil break yang 700. Targetnya harusnya jauh ya. Simpelnya kita buat uptrend channel di sini aja, karena slope-nya udah menguat lagi ya. Nih. Nah, kira-kira kayak gini. Ya, mungkin target bisa ke sini. 900. Bahkan kalau dia naiknya pelan-pelan itu bisa sampai 1060. Ya, 1050, 1060. Kenapa Mas kok naiknya pelan-pelan targetnya lebih jauh? Ya, karena kan dia anggaplah besok arah 2 hari ya paling uptrendnya kan kena di 940. Tapi kalau naiknya seminggu, sebulan, alon-alon waton kelakon, nah itu kan bisa sampai ke 1100 bahkan lebih juga seperti itu. Dan ya ini tinggal menunggu dobrakan terakhir aja di 705. Kalau memang besok MBMA berhasil breakout, maka upside-nya akan bagus. Kalau kita tarik Fibo dari 705 sampai bawahnya kemarin di 525 ya, target high rate-nya di 790 sampai 845 untuk saat ini. Tapi itu tadi tergantung dari kecepatan momentum dia naik untuk MBMA gitu. Kalau dilihat dari volume hari ini sebenarnya udah indikasi untuk breakout. Sama kayak si Dewa tadi ya. Dia di area resist yang harusnya sellernya gede, cuman ini buyernya dominan karena candlenya solid ya gitu. Kalau misalkan besok berhasil break, ya sudah. Bisa cari buy and weakness habis dia breakout ya. Nih, misalkan besok dia loncat, nanti cari buy and weakness-nya, baru cari higher high-nya. Seperti itu. Tapi kalau misalkan besok dia masih belum dikasih breakout, cenderung nyamping, ya tinggal cari dekat-dekat trendline. Yang jelas selama tidak jebol area 626
605 MBMA arahnya bagus. Jadi mungkin ya kalau mau dibuat plan ya kayak gini. SL under 605. TP-nya berapa tadi? 800. Ya, masih bagus risk reward-nya dari MBMA ini. Tuh, batasi resiko aja. Untuk support sekarang mulai 665 sampai area 620. Tuh, support dari MBMA. Dan selama tidak jebol 605, view ini masih hit dan berpotensi untuk menguat. Tinggal tunggu breakout-nya aja. Tuh, untuk MBMA tadi transaksinya udah ya. Dan ya, untuk konten kali ini semoga bermanfaat. Mohon maaf kurang dari saya. Jangan lupa support terus channel Cuan Saham dengan cara like, komen, dan subscribe karena support mantan itu gratis, tapi sangat berarti buat konten kreator bisa ini. Sekian dari saya dan salam cuan.